Inilah namanya bunga Batavia. Bunga Batavia ini sangat disukai sama Biroy saya. Coba Anda lihat, itu Biroy. Sangat suka sekali dengan bunga Batavia ini. Dan harga bunga Batavia ini di online relatif murah gitu. Dibanding AMP lebih murah. Bunganya juga bagus dan mudah berbunga. Saya lihat, saya memiliki Batavia ini yang masih kecil pun tuh udah mulai berbunga gitu. Jadi dia mudah sekali berbunga, harganya juga relatif murah, bunganya juga bagus dan disukai sama Biroy saya. Saya nggak tahu kalau jenis lain, tapi saya lihat Levi juga seneng. Tapi saya nggak tahu kalau Itama atau jenis lain ya. Jadi bunga ini menurut saya recommended untuk ditanam sebagai tanaman vegetasi. Saya memiliki juga bunga Kaliandra ini di sini. Ini dekat sekali dengan Batavia, tetapi bunganya ini tidak pernah saya nggak pernah melihat bahwa ada koloni Biroy saya yang hinggap di bunga Kaliandra ini. Padahal dekat sekali dengan Batavia. Sengaja saya dekatkan supaya dia dihinggapi gitu. Tadinya jauh gitu, sengaja saya dekatkan supaya dihinggapi. Ternyata Biroy lebih memilih bunga Batavia. Padahal bibitnya Kaliandra ini lebih mahal daripada Batavia gitu. Jadi menurut saya recommended untuk ditanam Batavia. Bukan berarti Kaliandra nggak bagus ya, karena ada beberapa yang koloninya suka dengan Kaliandra. Jadi bermacam-macam bunga juga bagus juga ditanam. Di sini juga saya punya kelengkeng. Nah, si Biroy saya lebih suka mampir ke kelengkeng ini dibanding ke Kaliandra. Padahal jaraknya lebih dekat Kaliandra daripada kelengkeng. Itu aja ini vegetasi saya yang di belakang rumah. Sebenarnya saya banyak vegetasi lain, tempat lain. Tetapi ini yang vegetasi yang jaraknya kira-kira 3 meter dari koloni saya. Jadi dia untuk mendapatkan polen dengan nektar dia lebih dekat ke sini gitu. Cuma dia kalau mau nyari resin dia ke pohon nangka agak jauh di sana, mungkin sekitar 20 meter atau 15 meter dari sini. Dan Batavia ini berbunga setiap hari gitu. Yang saya ketahui gitu, tidak berhenti berbunga. Kalau Kaliandra ada jedahnya 2 hari 3 hari tanpa bunga. Jadi dia kalau saya lihat di tempat saya ya, trennya Kaliandra ini nanti dia ngabisin dulu bunganya ini bakal bunganya ini jadi bunga semua, terus dia layu, terus dia bikin lagi bakal bunga. Nah, waktu saat dia bikin bakal bunga itu sekitar 2-3 hari itu kosong tanpa bunga gitu. Kalau Batavia ini ada terus dia. Jadi dia selalu ada gitu. Nah, ini dari yang kecil, bakal bunga kecil, terus sudah besar sampai yang udah mekar gitu. Jadi dia tiap hari selalu ada gitu. Sehingga Biroy-biroy saya suka sekali mampir di sini. Seperti itu. Nah, saya juga punya ini, saya nggak tahu namanya apa. Ini dulu juga disukai Biroy. Jadi waktu Biroy saya baru datang, saya buka, dia mampir dulu ke sini gitu. Tapi setelah dia mengetahui bahwa ada Batavia di sana, dia tidak lagi mampir ke sini gitu. Saya nggak tahu ini, cuma mungkin masih ada ya, masih ada 1-2 yang mampir ke sini. Tapi saya nggak tahu ini apa namanya. Jadi ini vegetasi di belakang rumah saya sebenarnya. Nah, di sini juga saya tanam bunga apa ya, lupa saya namanya, tapi belum berbunga lama. Belum berbunga. Jadi di sini kalau di belakang rumah saya lebih ada banyak Kaliandra. Kaliandra ada yang belum berbunga juga, sama Batavia, lengkeng gitu. Tapi sebenarnya di lantai atas saya juga tanam AMP, nanti kita lihat. Kemudian di sana tuh, di situ saya punya tanah kosong ya, kira-kira ukuran 35 kali 35. Di situ banyak pohon kelapa, terus nangka. Nanti kita perlihatkan juga vegetasi di sana. Terus nah, saya juga akan menunjukkan bahwa Biroy saya juga suka di bunga bidara nanti ya. Nah, ini koloni yang di sini untuk halaman belakang ini sebenarnya untuk koloni saya yang di sana. Situ tuh hanya 3 koloni. Nah, jadi dia mainnya ke sini dia. Jadi dia cenderung mainnya ke sini. Nah, ke sini. Nah, nanti kita akan lihat satu lagi koloni saya yang di
situ. Nah, di situ ada lumayan banyak koloninya. Nah, ini koloni saya di sini. Dia ini mainnya deket, dia langsung ke atas. Set. Di sini pun ada bunga yang berbunga sepanjang tahun, yaitu bidara. Banyak banget bidara ini bunganya, nggak habis-habis. Anda bisa lihat tuh. Nah, Viroi saya ini mainnya ke sini gitu. Dia suka ke sini gitu. Nah, dia suka main ke sini. Karena deket. Jadi dia hanya keluar naik masuk, keluar naik masuk seperti itu. Nah, selain itu saya juga punya koloni Levisep. Jadi itu Viroi. Ini Levisep saya. Nah, ini bunga saya juga koleksi. Nah, ini Levisep saya. Gitu. Nah, ini Levisep saya ini mainnya beda lagi dia. Dia mainnya ke sini. Di atas sini ada pohon pokat tuh. Dan dia main ke tanah sebelah rumah saya. Yang saya bilang tadi, saya punya sedikit tanah di sebelah. Nah, ini di sini bermacam-macam tanaman saya tanam di sini. Ada pisang, ada kelapa, ada juga AMP, jambu, termasuk juga bunga batavia. Itu di situ ada juga saya tanam bunga batavia itu tuh ada. Cuma bunga batavia di situ nggak pernah dimampirin sama koloni Levisep saya. Mungkin dia udah betah main di alpukat tadi. Jadi di atas sini ada pohon alpukat tuh, lihat. Ini alpukat saya tuh alpukat semua. Nah, ini alpukat semua. Nah, dia lebih betah main ke alpukat situ sama ke tanaman-tanaman di sini. Ada kopi juga. Nah, ya dia lebih suka main ke kopi, pisang dan semuanya. Jadi justru batavia yang di kebun sini dan AMP yang di kebun sini kurang diminati. Dulu saya pernah juga pelihara itama. Itama saya itu lebih senang main ke palem sini sama ke di situ. Saya punya pohon rambutan dan apa namanya, nangka di halaman rumah. Jadi dia, kalau si itama lebih main ke situ rambutan. Jadi mereka ini punya selera sendiri-sendiri. Nah, saya punya juga Santos di sini. Kalau Santos ini baru berbunga 1 minggu ini. Jadi ini pun belum ada yang mampir. Tempo hari sempat saya lihat ada Levi yang mampir ke sini, sekarang nggak ada lagi. Jadi padahal Santos ini termasuk kayak nektar, tapi ya itu tadi, selama kayaknya vegetasi tempat saya masih banyak dibanding koloni gitu. Jadi antara koloni dengan vegetasi lebih melimpah vegetasi gitu. Kecuali kalau koloninya saya tambah. Nanti di atas itu kita lihat vegetasi saya yang di sana ada juga. Nah, ini vegetasi saya yang di atas ini juga belum dimampirin sama lebah-lebah saya. Jadi belum mau dihinggapin sama lebah saya. Ini ada AMP. Ini vegetasi AMP. Kemudian di sini ada juga AMP tapi belum tinggi. Kemudian ini apa lupa saya, yang kembangnya putih itu. Lupa saya namanya. Polubis gitu ya. Polubis apa? Nah, ini Santos saya ini setelah saya taruh di sini, tadi di belakang situ saya taruh, mungkin kurang panas, akhirnya saya pindah ke atas. Justru dia menunjukkan bakal bunganya gitu. Dan ini Porana polubis. Jadi ada 2 ini, Porana polubis tapi belum berbunga, tapi baru mau besar gitu. Sebenarnya saya sebenarnya masih bisa nambah koloni lagi kalau lihat banyak vegetasi yang belum dihinggapi sama lebah. Tapi memang sementara ini saya pelihara koloni itu karena hobi aja, hobi sama untuk konsumsi pribadi gitu. Jadi bukan orientasi untuk jual madu atau apa, bukan, tapi untuk konsumsi pribadi. Ini awalnya karena kakak saya yang mengkonsumsi madu dari lebah
trigona ini, terutama biroy, bagus untuk dia yang kebetulan istrinya diabetes gitu. Jadi bisa nurunkan diabetes dari istrinya gitu setelah mengkonsumsi madu dari biroy tersebut gitu. Makanya saya pengen pelihara sendiri, karena ya kalau kita pelihara sendiri kan kita yakin tuh bahwa madu kita benar-benar asli gitu. Keyakinan itu yang susah didapatkan gitu kalau kita beli dari petani, kecuali kita langsung ke petaninya atau kita sudah mendapatkan link petani yang bisa dipercaya, peternak maksudnya ya. Oke, itu aja sharing saya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang punya hobi yang sama dengan saya. Sebenarnya enak, sebenarnya saya baru memulai ini, hobi ini saat mulai Maret ya, ini bulan 9, baru 6 bulan sebenarnya, karena banyak waktu di rumah ya sejak kita work from home ini, dan menurut saya ini hobi yang sangat menghibur. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.